Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radika Febriansyah dengan PM 2435101135. Pada video kali ini saya akan membaca buku pemrograman web bab 6 yaitu Type Safety with TypeScript. Capaian pembelajaran menjelaskan urgensi migrasi dan dynamic typing ke static typing untuk mencegah bug di fase produksi, mendeklarasikan tipe data dasar, array, dan tuples dengan tepat, serta memanfaatkan fitur type inference untuk efisiensi penulisan kode, merancang struktur data yang kompleks menggunakan interface dan type aliases, serta manipulasi tipe dengan union dan intersection, membangun komponen yang fleksibel namun tetap aman, menggunakan konsep generik untuk menangani berbagai jenis input, mengkonfigurasi compiler TypeScript, test config.json secara optimal, termasuk penerapan strict mode untuk standar keamanan tinggi. Yang pertama, why TypeScript mengakhiri era Wild West JavaScript. JavaScript sering disebut sebagai bahasa Wild West atau cowboy karena sifatnya yang sangat permisif dan dinamis. Di satu sisi, kebebasan ini memungkinkan kita menulis kode dengan cepat tanpa banyak aturan yang mengikat, seperti mengubah variabel yang tadinya berisi angka menjadi string seenaknya. Namun di sisi lain, kebebasan ini adalah resep bencana untuk proyek skala besar di mana salah satu kesalahan kecil bisa meruntuhkan seluruh aplikasi. Masalah utama JavaScript adalah ia hanya melempar error pada saat kode dijalankan, dan yang berarti bug seringkali baru ditemukan oleh pengguna akhir saat aplikasi sudah live. TypeScript hadir sebagai solusi untuk masalah ini dengan memperkenalkan konsep static typing, di mana pengecekan tipe data dilakukan saat penulisan kode atau kompilasi jauh sebelum kode tersebut sampai ke tangan pengguna. TypeScript bukanlah bahasa baru yang menggantikan JavaScript sebelumnya, melainkan sebuah superset dari JavaScript. Bayangkan JavaScript sebagai tubuh manusia biasa dan TypeScript adalah baju besi Iron Man yang membungkus tubuh tersebut dengan fitur-fitur canggih. Semua kode JavaScript yang valid secara sintaksis pada dasarnya adalah kode TypeScript juga, tetapi TypeScript menambahkan lapisan aturan di atasnya. Filosofi utamanya adalah memberikan jaring pengaman safety net bagi pengembang. Jika kamu mencoba menjumlahkan angka dengan sebuah objek, TypeScript akan langsung berteriak dengan garis merah di text editor bahkan sebelum kamu menyimpan file tersebut. Ini mengubah paradigma perbaiki nanti saat error muncul menjadi cegah error sebelum terjadi. Salah satu argumen terkuat untuk mengadopsi TypeScript adalah dampaknya terhadap biaya perbaikan bug. Studi rekayasa perangkat lunak menunjukkan bahwa semakin lambat sebuah bug ditemukan dalam siklus pengembangan, semakin mahal biaya yang harus dikeluarkan untuk memperbaikinya. Bug yang ditemukan saat mengetik kode hampir gratis untuk diperbaiki, sedangkan bug yang ditemukan di production bisa merugikan perusahaan jutaan rupiah dan merusak reputasi. TypeScript memaksa kita untuk memikirkan struktur data di awal, yang mungkin terasa terlambat di awal proyek kamu karena harus mengerti lebih banyak. Namun investasi waktu ini terbayar lunas dengan berkurangnya sesi debugging begadang di malam hari karena undefined is not a function. Selain keamanan, TypeScript memberikan pengalaman pengembang yang jauh lebih superior melalui fitur IntelliSense dan autocomplete, karena editor seperti VS Code mengetahui tipe data dari setiap variabel. Ia bisa memberikan saran metode yang relevan secara akurat. Misalnya, jika variabelmu bertipe string, editor akan menyarankan metode .solverCase dan .split, dan tidak akan menyarankan metode matematika yang tidak relevan. Ini seperti memiliki asisten pribadi yang duduk di sebelahmu dan memberitahu apa saja yang bisa kamu lakukan dengan objek tersebut. Fitur ini sangat membantu ketika kita bekerja dengan library pihak ketiga yang besar atau kode warisan yang dokumentasinya minim. Namun tipe itu sendiri berfungsi sebagai dokumentasi yang hidup. Adopsi TypeScript di industri teknologi global bukan lagi sekedar tren, melainkan standar wajib. Framework raksasa seperti Angular, Vue 3, dan bahkan pustaka internal Google dan Microsoft ditulis sepenuhnya menggunakan TypeScript. React, meskipun memaksa sangat merekomendasikan penggunaan TypeScript untuk skalabilitas komponen. Ini berarti sebagai calon web arsitek, kemampuan menulis TypeScript bukan lagi nilai tambah, tetapi sudah menjadi prasyarat dasar. Menolak belajar TypeScript sama dengan bersikeras menggunakan mesin ketik manual di era komputer. Kamu mungkin masih bisa bekerja, tapi kamu akan jauh tertinggal dalam hal efisiensi dan kualitas output. Terakhir, transisi ke TypeScript mengajarkan kita pikir yang lebih disiplin dan terstruktur. Kita dipaksa untuk mendefinisikan kontra kata yang jelas antar mode, apa yang input terima dan apa yang output kembalikan. Ini mengurangi argumentasi komunikasi antar anggota tim, terutama dalam tim yang memisahkan peran front-end dan back-end. Front-end developer bisa meminta definisi tipe dan back-end
sebelum API selesai dibuat. Memungkinkan kerja paralel yang efisien. TypeScript adalah bahasa yang menjembatani kesenjangan antara fleksibilitas bahasa script dan ketatnya bahasa pemrograman sistem seperti Java atau C#. Yang kedua, basic type and inference, fondasi yang kokoh. Sistem tipe di TypeScript dibangun di atas data primitif yang sudah kita kenal di JavaScript, yaitu string, number, dan boolean. Namun bedanya adalah di TypeScript, selain kamu mendeklarasikan variabel sebagai string, variabel tersebut haram hukumnya diubah menjadi number atau tipe lain. Ini disebut type annotation explicit. Contohnya, let nama string body. Jika di baris berikutnya kamu menulis nama 10, kompilator akan menolak mentah-mentah. Ketegasan ini mencegah kejadian konyol di mana variabel ID pengguna yang seharusnya angka tiba-tiba berubah menjadi objek karena kesalahan logika di dalam loop yang kompleks. Primitif ini adalah blok bangunan terkecil yang akan menyusun struktur data yang lebih raksasa nantinya. Selain primitif, TypeScript memberikan kontrol yang lebih granular terhadap tipe data koleksi seperti array dan tuple. Untuk array, kita bisa menggunakan tipe elemen di dalamnya secara spesifik, misalnya number atau array number, yang menjamin data bahwa array hanya boleh berisi angka. Jika kamu mencoba menyelipkan string di dalamnya, TypeScript memblokirnya. Lebih ketat lagi, ada tipe tuple yang memungkinkan kita mendefinisikan array dengan panjang dan tetap dan tipe elemen yang urutannya spesifik. Contohnya, koordinat JPS bisa dilakukan sebagai number, atau format data JSP sebagai string, number, boolean. Itu sangat berguna ketika kita ingin mengembalikan beberapa nilai sekaligus dari sebuah fungsi tanpa harus membuat objek baru yang berlebihan. Salah satu fitur tercerdas dari TypeScript adalah type inference. Kamu tidak selalu harus menulis tipe data secara eksplisit jika nilainya sudah jelas. Jika kamu menulis let score 100, TypeScript akan otomatis menyebutkan bahwa skor adalah number tanpa kamu perlu menulis number. Kemampuan inferensi ini membuat kode TypeScript terasa bersih dan ringkas. Tidak perlu bertele-tele seperti bahasa Java atau C# versi lama. Prinsip terbaiknya adalah biarkan TypeScript menyimpulkan tipe jika bisa, ditulis atau anotasi tipe secara manual hanya jika inferensinya salah atau terlalu samar. Ini menjaga keseimbangan antara kemampuan tipe dan keterbacaan kode. Namun ada satu tipe data yang menjadi musuh dalam selimut bagi pemula, tipe any. Ini adalah cara mematikan pengecekan TypeScript untuk variabel tertentu, membuatnya berlaku kembali sebagai JavaScript biasa. Menggunakan any ibarat menggunakan cheat mode di dalam game. Kamu bisa melakukan apa saja, tapi kamu menghilangkan tantangan dan tujuan utama permainan. Variabel bertipe any bisa diakses properti apapun, dipanggil sebagai fungsi, atau diubah menjadi tipe apa saja tanpa peringatan. Penggunaan any harus dihindari sebisa mungkin karena ia menular. Jika satu variabel any masuk ke dalam fungsi, output fungsi itu mungkin menjadi any juga, dan perlahan seluruh keamanan aplikasimu runtuh. Sama sebagai alternatif yang lebih aman dari any, TypeScript menyediakan tipe unknown. Seperti any, unknown bisa menerima nilai apa saja, tetapi ia tidak membolehkan kamu melakukan operasi apapun terhadapnya sebelum kamu mengecek tipenya. Misalnya, jika variabel input bertipe unknown, kamu tidak boleh memanggil input.toUpperCase kecuali kamu sudah melakukan pengecekan if type of input dengan string. Dan semua ini memaksa developer untuk melakukan validasi runtime. Ketika loader lebih aman, unknown adalah cara sopan TypeScript berkata, saya tidak tahu ini apa, jadi tolong pastikan dulu jenisnya sebelum kamu memakainya. TypeScript juga tipe spesial untuk fungsi, yaitu void dan never. Tipe void digunakan untuk fungsi yang tidak di dalam mengalirkan nilai, hanya melakukan efek samping seperti console.log, sedangkan never digunakan untuk fungsi tidak akan pernah selesai dieksekusi sampai akhir. Contohnya penggunaan never adalah tidak melempar error, throw new error, atau fungsi yang memiliki infinite loop. Tipe never juga sering muncul dalam analisis aliran kode untuk menambahkan kasus yang mustahil terjadi, membantu developer memastikan bahwa semua kemungkinan dalam logika switch case sudah ditangani dengan benar. Selanjutnya, ketiga, interface dan type analysis cetak biru objek. Dalam pengembangan aplikasi, kita jarang bekerja dengan variabel tunggal. Kita lebih sering bekerja dengan objek kompleks yang memprediksikan entitas nyata seperti user, product, and transaction. Untuk mendefinisikan bentuk dari objek-objek ini, TypeScript menyediakan dua alat utama, interface dan type alias. Interface adalah cara mendefinisikan kontak struktur kerja. Misalnya interface user, ID, number, name, string. Setiap objek yang mengaku sebagai user wajib memiliki properti ID berupa angka dan name berupa string. Jika ada properti yang kurang atau tipenya salah, TypeScript akan menganggapnya objek yang tersebut tidak valid. Konsep ini mirip dengan kontrak hukum. Jika syarat tidak dipenuhi, kesepakatan batal. Selain properti wajib,
Interface juga mendukung optimal properties, ditandai dengan datanya yang berarti properti tersebut boleh ada atau tidak. Ini sangat berguna untuk data yang tidak selalu tersedia seperti avatar UL pada profil pengguna baru. Interface juga mendukung properti read only yang memastikan bahwa nilai properti tersebut hanya bisa diisi saat objek pertama kali dibuat dan tidak bisa diubah lagi setelahnya. Ini membantu menetapkan konsep immutability pada level properti, mencegah perubahan data yang tidak disengaja yang sering menjadi sumber bug di aplikasi kompleks. Interface sangat disukai dalam pemrograman implementasi objek karena mendukung fitur merging atau penggabungan deklarasi yang sering dipakai oleh penulis library. Alternatif dari interface adalah tab alias, menggabungkan kata kunci tipe. Secara fungsionalitas dasar untuk mendefinisikan bentuk objek, tipe dan interface sangat mirip dan sering kali bisa menggantikan, namun tab jauh lebih fleksibel karena ia bisa digunakan untuk mendefinisikan tipe data selain objek, seperti tipe primitif, type ID, dengan string, tipe fungsi, atau union type. Di komunitas modern ada perdebatan kecil mengenai mana yang harus dipakai. Aturan praktis yang umum adalah gunakan interface jika kamu mendefinisikan struktur objek yang mungkin perlu diperluas oleh orang lain, dan gunakan tab untuk komposisi tipe yang kompleks atau untuk tipe yang sederhana. Fitur paling powerful dari sistem tipe TypeScript adalah kemampuan untuk menggabungkan tipe menggunakan union type dan interaction type. Union type memungkinkan sebuah variabel memiliki salah satu dari beberapa tipe, mirip logika atau contohnya tipe status dengan loading sukses error. Variabel dengan tipe status hanya bisa diisi oleh satu dari 3 string tersebut. String lain seperti pending akan ditolak. Ini menghilangkan penggunaan magic string yang rawan typo dan membuat alur logika aplikasi menjadi sangat jelas. Union type sangat sering digunakan bersamaan dengan type guards yang untuk menangani berbagai skenario respon API yang mungkin sukses atau gagal. Di sisi lain, interaction type berfungsi menggabungkan beberapa tipe menjadi satu tipe yang baru yang memiliki semua properti dan tipe-tipe penyusunnya. Mirip logika dan misalnya jika kamu punya tipe identity berisi nama nick dan tipe kontak berisi email, telepon, kamu bisa membuat type employee sama dengan identity and contact. Objek bertipe employee wajib memiliki semua properti dan identity dan kontak. Fitur ini sangat berguna untuk komposisi di mana kita membangun objek besar dan dari potongan-potongan kecil yang modular, alih-alih menggunakan pemrosesan kelas yang kaku dan bertingkat-tingkat. Satu lagi konsep penting dalam pemodelan adalah extended interface. Sama seperti kelas yang mengawasi sifat kelas lain, interface juga melakukan extend. Jika kamu punya interface animal dan membuat interface dog, kamu tidak perlu menulis ulang seperti umum hewan di dog. Cukup interface dog, extend animal, dan dog mewarisi semua aturan animal, ditambah aturan spesifik anjing. Hal ini menjaga kode tetap dry, don't repeat yourself, dan menciptakan hierarki tipe yang logis. TypeScript memperbolehkan semua interface mewarisi dari banyak interface sekaligus, memberikan fleksibilitas desain yang luar biasa untuk memodelkan sistem dunia nyata yang kompleks. Selanjutnya, generate satu kode untuk semua tipe. Salah satu prinsip utama dalam rekayasa perangkat lunak adalah reusability atau ketegangan kembali. Namun dalam sistem static typing, membuat komponen yang bisa dipakai ulang untuk berbagai tipe data seringkali sulit. Bayangkan kamu ingin membuat fungsi sederhana yang menerima sebuah input dan mengembalikannya dalam sebuah array. Tanpa generik, kamu harus membuat fungsi number to array, string to array, dan seterusnya, dan tahu menyerah dan menggunakan any yang berbahaya. Generik hadir sebagai solusi elegan untuk masalah ini. Generik mungkin kita membuat komponen yang bekerja dengan berbagai tipe data, tetapi tetap menjaga keamanan tipe seolah tipe tersebut didefinisikan secara spesifik. Konsep generik yang sering dianalogikan sebagai variabel, tetapi untuk tipe data, jika variabel fungsi menerima nilai seperti x dengan 5, generik menerima tipe t sama dengan number. Sintak umumnya menggunakan kurung siku sudut. Ketika kita menulis fungsi function wrap value t, di sini adalah placeholder yang akan digantikan oleh tipe data sebenarnya saat fungsi tersebut dipanggil. Jika kita memanggil wrap string hello, maka seluruh t di fungsi tersebut akan berubah menjadi string. Ini memungkinkan fungsi tersebut beradaptasi secara dinamis, namun tetap memberikan type checking yang ketat, memastikan outputnya benar-benar array of string. Generik tidak hanya terbatas pada fungsi sederhana, mereka juga tulang punggung dari banyak library populer seperti React. Saat kamu menggunakan use stage number untuk kamu sebenarnya sedang menggunakan generik untuk memberitahu React bahwa state ini hanya boleh berisi angka. Tanpa generik,
React tidak akan tahu tipe data apa yang disimpan di dalam state, dan kamu akan kehilangan fitur intelligence. Generik juga sangat vital dalam pembuatan fungsi utilitas HTTP, misalnya fungsi fetch data user. Dengan memberikan tipe user ke dalam generik fungsi fetch, TypeScript akan tahu bahwa data yang dikembalikan dari API memiliki struktur user, sehingga kamu bisa mengakses properti name atau email dengan aman. Terkadang kita ingin membuat generik yang fleksibel tapi tidak terlalu bebas. Di sinilah generik constraint berperan. Kita bisa membatasi tipe apa saja yang boleh mengartikan T dengan menggunakan kata kunci extend. Contohnya, kita ingin membuat fungsi yang menghitung panjang sebuah objek. Tidak semua tipe punya properti length, jadi kita bisa menulis T extend length number. Ini memberikan tahu TypeScript bahwa T boleh berupa apa saja, string, array, atau objek custom, asalkan tipe tersebut memiliki properti length yang berupa angka. Konsep ini mencegah penggunaan generik yang tidak valid di dalam logika fungsi, menyeimbangkan antara fleksibilitas dan keamanan. Fitur lanjutan dari generik adalah kemampuan untuk memberikan default types, sama seperti parameter fungsi yang bisa punya data default. Parameter tipe generik juga bisa. Kita bisa menulis T sebagai string, yang artinya pengguna tidak menentukan tipe T saat menggunakan komponen tersebut. TypeScript hanya menganggapnya sebagai string secara default. Ini sangat berguna untuk mengurangi boilerplate code pada kasus penggunaan umum, sambil tetap membuka opsi kustomisasi jika diperlukan. Kita juga bisa menggunakan banyak parameter tipe sekaligus seperti TUV yang berfungsi menerus transformasi data kompleks antar berbagai tipe. Menguasai generik adalah tanda transisi dari penulis TypeScript menjadi pengembang tingkat lanjut. Pada awalnya, sintak fungsiku yang bertumpuk-tumpuk mungkin terlihat menakutkan dan sulit dibaca. Namun kemampuan untuk menulis data logika yang bisa melayani ratusan tipe data yang berbeda adalah superpower yang membuat arsitektur aplikasi menjadi ringkas dan maintainable. Generik memungkinkan kita membangun kerangka kerja atau library internal kita sendiri yang kuat, tipe aman, dan dapat digunakan kembali seluruh proyek tanpa perlu copy paste di kode yang redundan. Selanjutnya, compiler dan configuration sang mantu proyek. TypeScript tidak bisa berjalan langsung di browser atau Node.js. Browser hanya mengerti JavaScript. Oleh karena itu, kita memungkinkan proses penerjemahan yang disebut translation. Source-to-source compilation. Alat yang melakukan tugas ini adalah TypeScript compiler. Library ini tidak hanya sekedar membuang anotasi tipe yang mengubah file .ts menjadi .js, tapi juga melakukan pemeriksaan statis menyeluruh terhadap seluruh kode. Jika TST menemukan pelanggaran tipe, ia akan melaporkan error, dan tergantung konfigurasi bisa menolak untuk menghasilkan file output. Proses ini bertindak sebagai gerbang kualitas pertama sebelum kode boleh masuk ke tahap pengujian atau produksi. Pusat kembali ke compiler ini adalah sebuah file bernama testconfig.json. File ini biasanya berada di akar proyek yang berisi ratusan opsi konfigurasi yang meneliti seberapa ketat atau longgar TypeScript harus bekerja. Salah satu pengaturan paling krusial adalah target, yang menentukan versi JavaScript apa yang harus dihasilkan. Apakah kamu ingin mendukung Internet Explorer kuno? Set target S5. Apakah kamu punya menarikkan Postcode.com terbaru? Set ke Xnext. Kemampuan down leveling ini memungkinkan kita menggunakan fitur sintaks baru seperti async atau wait dan optional chaining di kode sumber kita, sementara TypeScript yang pusing memikirkan cara menerjemahkan agar jalan di browser lama. Opsi konfigurasi yang penting adalah dipahami dan wajib diaktifkan adalah strict true. Mengaktifkan mode ini sebenarnya menyediakan sejumlah aturan ketat, termasuk adalah penyelamat hidup. Tanpanya null dan undefined dianggap sebagai nilai yang valid untuk menentukan tipe, misalnya variable number yang bisa diisi null. Ini adalah sumber billion-dollar mistake dalam pemrograman dengan strict null checks. Kamu bisa menangani kemungkinan nilai kosong secara eksplisit, menghilangkan potensi error runtime akibat akses properti pada objek kosong. Jangan pernah memulai proyek baru tanpa strict true. Selain pengaturan bahasa, TypeScript juga mengatur cakupan file dan struktur direktori melalui opsi include, exclude, ODIR, dan RODIR. Pengaturan ini menjaga kebersihan proyek dengan memisahkan kode sumber TypeScript, SRC, dan hasil kompilasi JavaScript. Kita juga bisa mengaktifkan source map, sebuah fitur vital yang bisa dibagi, karena proses menjalankan kode JavaScript yang sudah dikompilasi yang bentuknya sudah jauh berbeda dari kode aslimu. Source map menetapkan kembali baris kode yang sedang berjalan di browser ke baris kode asli yang di file. .ts ini memungkinkan kita melakukan breakpoint dan debugging langsung pada kode TypeScript di Chrome DevTools.
TypeScript juga mendukung incremental compilation untuk proyek skala besar. Bayangkan jika proyekmu memiliki 5.000 file. Mengkompilasi ulang semuanya setiap kali kamu akan mengubah satu baris kode dan memakan waktu lama. Dengan node.tsvinfo dan hanya mengompilasi ulang-ulang file yang berubah atau terdampar, ini menjaga siklus feedback loop yang cepat, memastikan pengembangan tidak menghabiskan waktu produktif mereka hanya untuk mengganggu proses build selesai. Kecepatan kompilasi adalah faktor kunci dalam developer experience. Akhirnya, interaksi TSG dengan alat bundler modern seperti Fight, Witpack, atau SBuild seringkali menguntungkan pemula. Adalah setup modern seperti Fight. Proses transpilasi penghapusan tipe seringkali diserahkan ke alat yang lebih cepat seperti SBuild dan SWC yang ditulis dengan Go atau Rust, sementara TSG hanya digunakan untuk mengecekkan tipe saja tanpa menghasilkan file output. Misalnya tugas ini membuat server pengembangan berjalan instan, memahami pesan test.compile.json dan bagaimana ia berinteraksi dengan rantai alat. Build modern adalah kompetensi arsitektural yang membedakan kode bisa dengan engineer yang memahami infrastruktur proyeknya. Integrasi keislaman. Transisi di JavaScript dinamis ke TypeScript yang statis dan ketat adalah cerminan dari prinsip nafyu al-gharar, menghilangkan ketidakjelasan. Dalam fikih muamalah, transaksi yang mengandung gharar dilarang karena berpotensi merugikan salah satu pihak. JavaScript murni seringkali penuh dengan gharar. Sebuah variabel yang berupa angka hari ini dan berubah menjadi teks besok menciptakan ketidakpastian yang bisa menyebabkan sistem runtuh saat dijadikan. TypeScript hadir untuk memberikan bayan atau kejelasan dengan menetapkan tipe data secara eksplisit. Kita memastikan bahwa setiap komponen dalam kode kita transparan, jelas identitasnya, dan tidak menipu komponen lain yang berinteraksi dengannya. Penggunaan interface dalam TypeScript adalah manifestasi teknologi dan perintah al-wafa bil memenuhi janji. Allah berfirman dalam sebuah surat Al-Maidah ayat 1, "Hai orang-orang beriman, penuhilah akar-akar itu." Sebuah interface pada dasarnya adalah kontrak. Jika sepenuhnya objek berjanji untuk menjadi user, maka ia akan wajib memiliki properti ID dan email. Jika ia melanggar kontrak tersebut, misalnya ID-nya hilang, TypeScript akan menegurnya. Ini mengajarkan karakter integritas atau sidik. Seorang mukmin harus konsisten antara apa yang didimensikan dengan apa yang diimplementasikan. Kode yang type-safe adalah kode yang jujur dan menepati janjinya. Mekanisme compiler time checking mengecekkan sebelum dijalankan selaras dengan konsep sadud zari'ah, menutup jalan menuju kerusakan, dan muhasabah mengevaluasi diri. TypeScript memaksa kita untuk memperbaiki kesalahan di fase pengembangan sebelum kesalahan itu menjadi bencana di fase produksi. Ini mirip dengan seorang mukmin yang menghisap dirinya sendiri di dunia sebelum dihisap di neraka. Pesan error berwarna merah dari compiler bukan gangguan, melainkan nasihat atau tawasi yang menjaga kita agar tidak tergelincir melakukan kesalahan fatal yang bisa merugikan pengguna aplikasi di kemudian hari. Fitur strict mode dan penghindaran tipe ini mengajarkan kita untuk meninggalkan skip tashahul atau mudah-mudahan menggampangkan urusan. Menggunakan ini memang mudah dan cepat, tetapi itu memastikan sistem keamanan dan membuka pintu bagi bug yang sulit dilacak. Islam mengajarkan itqan atau kesungguhan profesional dan mujahadah, bersungguh-sungguh melawan di hawa nafsu. Menulis definisi tipe yang lengkap memang butuh usaha lebih di awal, tetapi itu bentuk kesungguhan untuk menghasilkan karya yang berkualitas tinggi, aman, dan minim mudarat. Terakhir, konsep generik yang memberikan fleksibilitas dalam batasan aturan mengingatkan kita pada watasiyah atau pertengahan keseimbangan. Islam bukanlah agama yang kaku tanpa logika, namun juga agama yang terlalu bebas tanpa aturan. Generik memungkinkan kita membuat fungsi yang fleksibel, bisa menerima berbagai tipe data, namun tetap aman. Ini mengajarkan bahwa hidup kita boleh luas dan adaptif terhadap berbagai situasi selama kita berada di dalam koridor prinsip dan nilai keberadaan yang telah digariskan. Selanjutnya, kesimpulan evolusi menuju kedewasaan kode. Bab ini telah menjadi titik balik di mana kita berhenti sekadar menulis kode agar jalan dan mulai menulis kode agar bertahan. TypeScript bukanlah tentang mempersulit diri, melainkan investasi ketenangan pikiran. Berikut adalah pilar utama. Yang pertama, safety net di atas segalanya. Kita menyadari bahwa JavaScript adalah bahasa Wild West yang berbahaya untuk skala besar. TypeScript hadir sebagai baju besi
yang menangkap bug konyol seperti typo atau ketidakcocokan tipe data saat kita masih mengetik, bukan saat pengguna marah-marah di production. Yang kedua, dokumentasi yang hidup. Dengan interface dan type alias, kode kita menjadi dokumentasi yang selalu akurat. Kita tidak perlu lagi menebak-nebak objek user ini isinya apa saja, karena editor akan memberitahu kita secara detail. Ini mempercepat kolaborasi tim secara drastis. Selanjutnya yang ketiga, fleksibilitas terukur dengan generik. Kita belajar bahwa keamanan tipe tidak harus kaku. Generik mungkin kita untuk membuat komponen satu ukuran untuk semua, yang fleksibel dan tetap taat aturan, seperti kotak pengiriman yang bisa membuat barang apa saja, tapi tetap tahu cara melabelinya. Yang keempat, disiplin konfigurasi. Aktifkan strict, true, dan test config.json bukan sekadar opsi, melainkan standar wajib arsitek profesional. Kita belajar untuk tidak malas menggunakan any. Kita modifikasi orang dan mulai berani menghadapi unknown serta null secara eksplisit untuk mencegah runtime crash. 5. Pola pikir kontrak. Transisi ke TypeScript mengubah cara kita berpikir dan implementasi menjadi desain. Kita dipaksa mendefinisikan kontrak data terlebih dahulu sebelum menulis, menghasilkan arsitektur aplikasi yang lebih matang, terstruktur, dan mudah dipelihara jangka panjang. Ini dengan fondasi bahasa yang kuat dan tipe aman, kita siap melangkah ke bab 7 di mana kita akan menerapkan semua ini untuk membangun arsitektur antarmuka modern menggunakan konsep single page application dan komponen based arsitektur. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.